Baik, Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan sedikit mengenai pemikiran-pemikiran filsuf Yunani yang terkenal di pemikiran Barat. Baik, kita akan mulai dari Kak Yunikoda. Oke, Kak Yunikoda, menurut Kak Yunikoda dari begitu banyaknya filsuf Yunani, kira-kira siapa yang paling disukai oleh Kak Yunikoda? Kalau dari saya, dari semua para filsuf, saya lebih menyukai Plato. Kalau dengan Kamelan sendiri, Kamelan lebih tertarik dengan para filsuf siapa? Kalau dari saya lebih menyukai Sokrates. Kalau dari Kak Yunipandi sendiri bagaimana? Baik, kalau dari saya lebih menyukai karakter seorang Aristoteles. Baik, jadi Kamelan Tauho, kira-kira apa yang membuat Kamelan menyukai sosok seorang Sokrates? Yang membuat saya sangat tertarik dengan Sokrates adalah pemikirannya tentang kebenaran. Ia tidak membuat kesimpulan sendiri, tapi saat ia mencari tahu kebenaran itu, ia akan bertanya tentang pemahaman dan pendapat orang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau dari Kak Yunikoda, apa yang membuat Kak Yunikoda menyukai seorang Plato? Hal yang menarik dari Plato yaitu kemampuan Plato dalam menyatukan unsur seni, filosofi, puisi, dan ilmu menjadikan sebagai sosok yang begitu istimewa, karena sanggup mengikuti jejak Sokrates yang sanggup menggabungkan berbagai unsur ini menjadikan sebuah kesatuan. Oke, kalau dengan Kak Yunipandi sendiri juga, apa yang membuat Kak Yunipandi tertarik dengan Aristoteles? Baik, jadi yang membuat saya tertarik dengan karakter seorang Aristoteles adalah yang pertama, karena dia sangat berpengaruh walaupun di usianya yang muda, 17 tahun. Yang kedua, dengan keahliannya sendiri, dia mendirikan sebuah pusat penelitian atau pengajaran yang disebut dengan Lyceum. Kemudian yang ketiga adalah Aristoteles ini dipercaya sudah menyusun sekitar 200 karya tulis, walaupun hanya 47 yang selamat dan masih bertahan sampai saat ini, tapi menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Baik, karena Kamelan Tauho menyukai Sokrates, maka bisakah Kamelan Tauho menceritakan sedikit tentang biografi atau latar belakang seorang Sokrates? Sokrates lahir pada tahun 469 sebelum Masehi sampai dengan 399 sebelum Masehi. Sokrates adalah bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum dari Athena, Yunani, dan merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Sokrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya atau tulisan apapun, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates berasal dari tulisan muridnya, yaitu Plato. Sokrates diperkirakan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu, yaitu stone mason, bernama Sophroniscos. Ibunya bernama Painarete, berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Sokrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan. Nantinya Sokrates beristri seorang perempuan bernama Xanthippe dan dikaruniai 3 orang anak. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Apa yang dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato. Sokrates juga dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki, dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena untuk berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari atau
motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Socrates. Dia merasa dirinya tidak bijak, dia memutuskan berkeliling untuk membuktikan kekeliruan suara tersebut. Dia didatangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu dan diajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Namun hal ini berujung pada hukuman yang membawanya menuju kematian akibat dugaan merusak generasi muda dan menentang kaum sofis. Masa-masa buruknya hubungan Athena dan Sparta terjadi antara 421 dan 416 sebelum Masehi. Salah seorang murid Sokratos menyebabkan Athena kalah di Shirache 413 sebelum Masehi. Kubu Sokrates semakin kuat, orang sofis sudah semakin kehabisan pengikut. Ajaran bahwa kebenaran itu relatif semakin ditinggalkan, semakin tidak laku. Orang sofis kalap, lalu menuduh Sokrates merusak mental pemuda dan menolak Tuhan. Hal ini terjadi pada tahun 399 sebelum Masehi. Walaupun demikian, Kierkegaard yang merupakan bapak eksistensialisme modern mengagumi Sokrates, bahkan filsafat Sokrates dijadikan model filsafatnya, karena Sokrates secara konstan menentang orang-orang sofis pada zaman itu. Untuk pembuktian hal itu, Sokrates diadili oleh pengadilan Athena. Plato menulis sebuah pidato berjudul Apologia untuk membela Sokrates dan mengisahkan adanya tuduhan bahwa Sokrates tidak hanya menentang agama yang diakui oleh negara dan mengajarkan satu dunia bayang-bayang. Seorang yang suka merenung pasti pernah memikirkan tentang makna hidupnya. 2. Kebenaran universal. Sebagaimana para sofis, Sokrates pun berbalik dari filsafat alam. Sebagaimana juga para sofis, Sokrates pun memilih manusia sebagai objek penyelidikannya dan ia memandang manusia lebih kurang dari segi yang sama seperti mereka sebagai makhluk yang mengenal, yang harus mengatur tingkah lakunya sendiri dan yang hidup dalam masyarakat. Gerakan pendidikan yang dilakukan oleh Sokrates yang dikenal dengan metode Sokratik. Sokrates menyumbangkan teknik kebidanan dalam berfilsafat, bertolak dari pengalaman konkret melalui dialog seorang diajak Sokrates sebagai sang bidan untuk melahirkan pengetahuan akan kebenaran yang dikandung dalam batin orang itu. Kesimpulannya adalah contoh antisopisme yang dikembangkan Sokrates dalam dua bentuk, yakni gerakan pemikiran dan gerakan pendidikan, dua hal yang sangat penting dalam melakukan pencerdasan terhadap masyarakat yang mengidap penyakit nihilisme, suatu bentuk yang bisa menghambat proses pencerdasan kehidupan suatu masyarakat. Itu adalah hal yang menjadi biografi seorang Sokrates. Bagaimana dengan Cayo Nikoda? Apa yang diketahui Cayo Nikoda mengenai biografi seorang Plato? Jadi baik, saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan Plato. Nah, Plato ini dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat, di mana ia menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Seperti yang diketahui, bahwa filsafat juga sudah merasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan, kaitannya dengan konsep, nalar, maupun ide. Plato sendiri juga dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantis yang hilang, di mana Plato juga dilahirkan di Athena, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi dengan ayah yang bernama Ariston dan ibunya Priktion. Dalam catatan,
Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun, atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Oleh orang tuanya, ia diberi nama sebagai Aristokles. Nama Plato sendiri diberi nama oleh gurunya karena perawakan yang tinggi, dengan wajah yang rupawan dan bahu yang lebar. Semasa kecilnya, Plato mendapat banyak ilmu pengetahuan, di antaranya tentang pelajaran, menggambar, musik, serta puisi. Sementara di masa remaja, Plato dikenal sebagai pemuda yang mahir membuat sajak. Sebelum ia menjadi seorang filsuf terkenal, Plato sempat menerima pendidikan dari para filsuf sebelumnya. Pelajaran filsuf pertama yang didapat dari seorang yang bernama Kratilos yang merupakan murid Herakleitos. Ajaran filsuf Herakleitos yang diberikan pada Kratilos menjelaskan tentang segala sesuatu akan berlalu ibarat seperti air. Sayangnya, ilmu tersebut sepertinya kurang begitu diminati oleh Plato yang belakangan justru semakin penasaran tentang Sokrates. Plato pun berusaha untuk terus mempelajari dan memahami filosofi Sokrates lebih jauh. Filosofi Sokrates sendiri sepertinya banyak mendominasi diri dan pandangan yang dibuat Plato. Inilah yang kemudian membuat Plato berpikir lebih baik menjadi korban kesaliman ketimbang melakukan perbuatan zalim. Pasca meninggalnya Sokrates, Plato kemudian melakukan perjalanan menuju ke Athena. Selama perjalanan 12 tahun itu, Plato tak sekedar mengalami langkah dengan apa adanya. Ia menyempatkan diri untuk menulis dialog, buku dan terus memperdalam ilmu matematikanya. Nah, ada salah satu pemikiran Plato yang terkenal dan terus berkembang, yaitu tentang ide. Ide diawali dari logika rasional atau bisa diterima oleh akal sehat, lalu berkembang menjadi suatu pandangan hidup. Nah, menurut Plato juga, ide bisa muncul dalam diri setiap manusia, dan tak selalu bergantung kepada pendapat maupun pandangan orang lain. Dengan kata lain, ajaran tentang pengetahuan adalah hal penting untuk membangun budi yang berdasar pada pengetahuan. Baik Plato maupun Sokrates, keduanya sama-sama mencari makna di balik pengetahuan dan budi. Keduanya menjelaskan bahwa pengetahuan dan budi tidak didapatkan dari pengalaman maupun dari pandangan. Jadi kesimpulannya, Plato menganggap bahwa ide adalah suatu kondisi yang nyata dan bukan hasil dari sebuah pemikiran. Selain itu, ide juga tak hanya berhubungan dengan jenis, melainkan bentuk dari ide itu sendiri secara nyata, maupun dalam kondisi yang sebenarnya. Itu yang saya ketahui dari kehidupan seorang Plato. Kalau dengan Kak Yuni Pandi sendiri, apa yang Kak Yuni Pandi ketahui tentang kehidupan seorang Aristoteles? Baik, jadi yang saya ketahui tentang Aristoteles adalah Aristoteles ini merupakan seorang filsuf Yunani. Dia itu murid dari Plato. Ia biasanya menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, misalnya fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, biologi, dan masih banyak lainnya. Jadi dia, Sokrates, dan Plato ini dianggap sebagai tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles ini lahir di Stagira di kota Chalcidice, Yunani, pada tahun 384 sebelum Masehi. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahnya seorang tabib pribadi dari Makedonia. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa
Pada usianya yang sangat muda, yaitu 17 tahun, Aristoteles itu sudah menjadi orang yang sangat luar biasa dengan pemikiran-pemikiran yang dimilikinya. Filsafat Aristoteles ini berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama itu ketika dia masih belajar di Akademi Plato. Nah, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika dia mengungsi, dan yang terakhir itu pada waktu ia memimpin Lyceum, itu mencakup 6 karya tulisnya yang membahas tentang masalah logika. Satu hal yang perlu kita tahu juga bahwa Aristoteles ini berhasil membangun suatu pusat pembelajaran yang diberi nama Lyceum itu pada tahun 323 sebelum Masehi. Di bidang ilmu alam, dia ini merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan juga mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Jadi karyanya ini menggambarkan analisis kritis, pencarian terhadap hukum alam, dan juga keseimbangan pada alam. Ada juga pemikiran dari Aristoteles yang berlawanan dengan Plato, yaitu menyatakan bahwa teori tentang bentuk-bentuk ideal benda. Aristoteles menjelaskan bahwa materi itu tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada. Pemikiran lainnya itu adalah tentang gerak, di mana dikatakan semua benda itu bergerak menuju satu tujuan. Nah, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Karena benda itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak, di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak, yang kemudian disebut dengan theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles juga adalah silogisme, yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru, yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalnya yang pertama, pernyataan pertama itu, setiap manusia pasti akan mati. Pernyataan kedua, Sokrates adalah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sokrates pasti akan mati. Di bidang politik juga, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal itu adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya itu melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, dan masih banyak prinsip-prinsip lainnya. Jadi, banyak teori-teori yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Nah, hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan tentang Aristoteles. Intinya adalah pemikiran Aristoteles itu pada saat itu sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan sangat terkenal juga. Demikian diskusi kami. Kami berharap dengan adanya diskusi singkat kami, teman-teman dapat mengetahui beberapa hal penting mengenai filsuf-filsuf Yunani yang telah kami bahas. Dan kalaupun dalam pembahasan kami, jika ada kesalahan, maka kami mohon dimaafkan. Shalom.